Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Banyak pengamat mengatakan bahwa panggil Jokowi dan Luhut untuk bertanggung jawab terhadap hutang kereta cepat ke Cina. Kok bisa-bisanya bayar hutang ini semakin menumpuk. Ada kerugian besar begitu kan yang dilakukan oleh kereta cepat ini. Ada apa? Padahal banyak pengamat sejak awal menolak terkait dengan adanya kereta cepat ini karena dianggap bahwa bisa merugikan keuangan negara. Tapi waktu itu Jokowi terlalu ambisi untuk ngotot sekali begitu kan untuk melakukan kereta cepat atau membangun infrastruktur kereta cepat. Pada akhirnya terjebak dengan pola-pola Cina begitu. Saya melihat dengan pengamat-pengamat mengatakan bahwa panggil Jokowi, panggil Luhut begitu sebagai bentuk pertanggungjawaban Kalau nanti ada muncul dugaan-dugaan markup, siapa yang mesti disalahkan begitu kan? Karena narasi-narasinya sekarang apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD begitu kan ada dugaan markup karena kita lihat saja untuk membangun kereta api per kilometernya saja itu lebih mahal di Indonesia dibandingkan dengan di Cina. Bayangkan begitu kan, kalau di Indonesia kabarnya begitu kan, itu 3 kali lipat, membangun per kilometernya begitu kan, dengan yang kemudian yang ada di Cina. Dan inilah yang kemudian dianggap ada sesuatu yang mungkin salah satunya adalah ada dugaan-dugaan markup yang sangat luar biasa begitu sehingga diduga bahwa sampai 3 kali lipat begitu. Sehingga KPK ini menantang Mahfud MD pada waktu itu begitu. Tapi pernyataan-pernyataan inilah yang kemudian dengan adanya data-data begitu kan dengan adanya data-data yang disampaikan kepada publik begitu ada dugaan 50% markup begitu kan siapa dalangnya di balik ini semua. Inilah salah satu komentar-komentar dari netizen. Tapi kalau kita analisa begitu, kenapa seorang Jokowi ini mengambil yang 2% dari Cina kok tidak mengambil dari Jepang yang suku bunganya adalah rendah begitu kan. Itu mencapai 0, berapa persen dibandingkan dengan Cina 2% begitu kan. Walaupun membangun kereta cepat ini lebih mahal Cina 6, miliar begitu kan pada waktu itu 6,6 miliar begitu kan US dollar, tapi kan hitung-hitungan dari Cina itu 5,5 miliar. Tapi nyatanya realitasnya sampai 7 miliar. Malah bunganya lebih tinggi dari Jepang. Terus kemudian pembiayaannya membengkak begitu kan, melebihi dari Jepang juga. Akhirnya apa? Pola-pola seperti itu terjebak begitu kan. Nah, kalau toh pada akhirnya ada markup, siapa yang bermain di dalamnya? Makanya harus ada investigasi begitu kan harus ada investigasi begitu. Makanya kata Luhut tidak ada transportasi kereta cepat terus kemudian Transjakarta itu rugi kabarnya. Kabarnya rugi begitu, di mana-mana rugi. Tapi buktinya begitu yang saya cari, ternyata apa yang kemudian lihat begitu kan pada 1 Juli 2025, Transjakarta itu meraup 1,9 triliun di awal 2025, laba bersih tembus 56 miliar. Bayangkan, ini kan bentuk keberhasilan sebenarnya Kalau kereta cepat ini dibangun semaksimal mungkin terus kemudian tidak terjebak dengan hutang-hutang itu, saya kira menguntungkan sangat luar biasa begitu. Kalau per tahun utangnya sampai 2 triliun lebih, gimana untuk membangun kereta cepat kalau hasil ngutang begitu kan Padahal ini bisnis to bisnis. Tapi Cina tidak minta jaminan pada waktu itu begitu kan Tapi pemerintah Indonesia saat sendiri membangun membuka keran bahwa APBN nanti sebagai jaminan. Ini kan pada akhirnya APBN yang bayar begitu, uang rakyat yang dibayar, makanya ditolaklah oleh Purbaya. Saya kira ini sip begitu, Pak Purbaya ini top begitu kan Jadi saya kira ini banyak sekali muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Salah satunya saya kutip narasi bahwa kereta cepat bukan proyek pemerintah, jelas-jelas menyesatkan. Satu proyek kereta cepat begitu jelas-jelas proyek pemerintah dengan dasar hukum. Satu Perpres 107 2015 jelas proyek ini penuh gagasan pemerintah ke BUMN.
penugaskan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Ketua Komite Kereta Api Cepat ya. Bahkan jelas-jelas pemerintah sudah memberikan jaminan dengan fakta hukum ya tersebut, maka proyek kereta cepat sudah proyek pemerintah. Narasi tersebut apakah narasi pesanan agar rezim Jokowi lepas dari tanggung jawab kesalahan tersebut? 3. Penolakan pembayaran uang tersebut dari APBN oleh Menko bukan status ya proyek, tapi karena kebijakan fiskal dan tidak salah. Nah, ini salah satunya begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau ini bisnis to bisnis, maka semuanya tidak ada untung rugi begitu kan ya. Yang ada di situ kan kesepakatan. Kalau rugi-rugi, kalau untung-untung begitu. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen ya, yang kemudian awalnya Luhut mengatakan bahwa ya memang kereta cepat ini sejak awal itu memang pembiayaannya sangat busuk begitu kan. Artinya secara tidak langsung ini kan mau cuci tangan atau bagaimana, tapi masyarakat sudah tahu di situ begitu, gerak-geriknya begitu. Ya inilah salah satu contoh di mana orang-orang akan melihat begitu kan ya. Nah, kalau ya kalau ini ada kuat begitu, dugaan kuat, ada dugaan korupsi begitu dalam pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang kini ya bersama yang dinamai HUS ini begitu kan ya, maka ini harus ada ditegakkan, harus ada investigasi dan audit begitu kan ya. Makanya untuk itu ya auditor negara seperti BPK atau BPKB ya, PPKP perlu melakukan audit proyek kereta HUS ini karena menimbulkan beban keuangan yang begitu besar, ya begitu berat. Dan sekarang ya heboh di internal pemerintah. Tapi kalau saya yakin bahwa ada yang tidak beres dalam proyek itu. Kabarnya begitu kan ya. Dan beberapa pengamat mengatakan seperti itu. Nah, berdasarkan perhitungan Anthony ini, biaya pembangunan kereta HUS yang mencapai 7,27 miliar US dollar atau setara 118 triliun begitu kan ya, termasuk pembebakan biaya cost overrun dan sebesar 1,2 miliar terlalu mahal kabarnya. Perawatannya ini terlalu mahal. Ya tidak mungkin dong digunakan oleh terus-menerus begitu kan oleh kereta cepat ya, yang kemudian bebannya sangat luar biasa. Dan pernyataan Luhut itu banyak orang tidak percaya kalau mengatakan bahwa di mana-mana kereta cepat itu rugi begitu, banyak ruginya begitu dibandingkan dengan untungnya. Kata siapa begitu? Transjakarta untung kok begitu kan? Datanya sudah saya sampaikan tadi. Makanya dengan adanya seperti ini masyarakat kan heboh ya di dunia sosial ya, yang mengatakan bahwa pernyataan Luhut ini nampaknya sudah mulai cuci tangan kabarnya begitu, dengan adanya bahwa pembengkakan atau pembiayaan kereta cepat sejak awal ini adalah sudah busuk dan sebagainya. Nah, banyak orang yang menduga proyek kereta cepat ini ya kemahalan luar biasa ya, sekitar 40-50% dibandingkan dengan biaya pembangunan kereta cepat yang ada di Cina. Coba bayangkan 50%. Ya tapi oke lah, untuk membuktikannya harus diaudit. Saya setuju dengan itu begitu ya. Saya setuju dengan itu begitu. Karena apa? Karena mahal yang dibiayai 75% dari utang pembangunan ya, dari bank Cina di situ begitu kan ya, atau CDB begitu ya. Pemerintah saat ini menjadi kelabakan, menjadi kebingungan, saling lempar sana sini begitu kan ya, lempar sana sini dan ujung-ujungnya tidak menemukan titik temu begitu. Ya lempar ya, yang APBN, yang Pak Purbaya lempar ke Danantara, Danantara minta ini, minta kapres sana sini, ujung-ujungnya kan tidak menemukan titik temu. Nah, menurut Anthony ini, pemerintah Jepang sempat mengajukan proposal pembangunan kereta cepat dengan biaya yang lebih rendah, sama-sama dibiayai dari utang umum. Ya, yakni Jepang menawarkan bunga yang 20 kali lebih rendah dibandingkan dengan Cina. Di mana Jepang menawarkan ya 0,1 per tahun ya. Sedangkan Cina menawarkan bunga 2% ya per tahun. Ya, khusus ya untuk cost overrun. Bunganya ditetapkan CDB lebih tinggi begitu. Nah, pertanyaannya sekarang banyak yang kemudian Jokowi diseret-seret. Ya nih, sebelumnya pengamat kebijakan ya Agus Pembagio mengungkapkan bahwa ya pengalaman dipanggil Presiden Jokowi ya ke Istana Jakarta pada tahun 2016 ya untuk berdiskusi proyek KCJB. Nah, dan dalam wawancaranya dikutip dari Sinar Forum Keadilan TV, Agus menyebutkan bahwa pengalihan proyek KCJB Jepang ke Cina merupakan ide Jokowi. Padahal kata Agus, Jepang sudah melakukan ya studi kelayakan atau feasibility study yang menggandeng UI dan UGM
Melalui JICA, ya Jepang siap membiayai proyek tersebut dengan bunga ringan dan tenor 40 tahun. Bayangkan, itu lebih rendah. Nah, Agus menduga bahwa keputusan Jokowi mengalihkan proyek kereta cepat ke Cina lebih didasarkan pada pertimbangan politik dibandingkan dengan rasionalitas ekonomi. Menurutnya, begitu kan, Jokowi merasa lebih nyaman dengan Tiongkok mungkin karena banyak bantuan dan kedekatan politik. Ini salah satu komentar dari salah satu media begitu kan. Jadi ada apa dengan Indonesia begitu saat ini? Wah, wallahu alam begitu. Siapa yang mesti dipertanggungjawabkan? Ya, Luhut dengan Jokowi begitu kan. Jokowi sudah mulai diseret-seret soal kereta cepat ini. Sehingga kemarin ketika Jokowi diwawancarai begitu ditanya, "Pak, bagaimana soal hutang kereta cepat yang dibiayai oleh APBN?" Jokowi hanya celengak-cengik begitu kan ya. Sana sini, senyum sana sini, tidak sepatah kata dua pun begitu untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi begitu. Ya benar, mungkin sosok dari seorang Jokowi ini hanya mengandalkan politiknya begitu kan, politisnya begitu, karena nyaman dengan Tiongkok ya dibandingkan dengan Jepang. Ya saya rasa mungkin ada yang mengatakan ini benar juga begitu kan ya, sehingga rasionalitas di benak Jokowi begitu kan tidak ada lagi untuk membangun bagaimana untuk ya jangka masa depan begitu ya, sehingga ini kok mengambil secara hitung-hitungan ekonomi salah begitu ya. Walaupun saya tidak tahu ekonomi begitu kan, tapi paham dikit lah begitu. Kalau saya dimilih, kamu pilih bunga yang kecil atau yang besar? Nah, kalau Anda memilih yang kecil begitu kan ya, ini konsekuensinya. Kalau besar ini konsekuensinya. Saya kira tidak mungkin begitu kan. Sebodoh apapun seseorang, kalau diibaratkan memilih mana yang kemudian diambil, mana yang tidak, mana yang lebih tinggi begitu bunganya dan lebih kecil, pasti memilih yang lebih kecil begitu. Nggak mungkin memilih yang lebih besar. Nah, makanya yang saya katakan oleh pengamat tadi bahwa jangan-jangan Jokowi terlalu nyaman dengan Tiongkok, dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan? Banyak kritikan-kritikan dari para pengamat itu sendiri begitu. Nah, dengan adanya seperti ini, saya kira ya mau bagaimana lagi begitu kan? Ya mau bagaimana lagi begitu. Sehingga proyek kereta cepat ini begitu kan, kalau diduga ada markup 3 kali lipat sampai 50%, siapa yang harus bertanggung jawab? Makanya Jokowi dipanggil kembali dong, ya periksa dia, panggil dia begitu sebagai bentuk pertanggungjawaban, ya. Coba kita baca, nantang-nantang kayak preman, nggak pernah pakai otak. Wah, ini apa maksudnya begitu kan ya? Jadi kalau saya pribadi ya, melihat bahwa KPK itu walaupun tidak ada laporan apapun, ya namanya penegak hukum yang digaji oleh rakyat begitu kan ya. Walaupun tidak ada laporan secara resmi, ya kalau sudah ada nuansa-nuansa tindakan dari masyarakat yang kemudian ada kecurigaan-kecurigaan itu karena ini adalah uang rakyat, maka KPK harus bereaksi keras begitu. Datang ke BPK, datang dia ke PKPI di situ sebagai gandengan, ya untuk mencari titik temu begitu, baru berbicara. Masa iya ya KPK ya ketika ada pembicaraan seperti itu KPK mengatakan laporkan secara resmi dong, pret. Gimana ini penegak hukum begitu kok manja banget begitu. Kan itu logikanya masyarakat begitu. Jadi saya kira sampai males saya mau bahas kereta cepat ini begitu kan ya, karena pada kenyataannya kata netizen begitu ya itu aja mereka begitu kan. Nah, ini salah satu kutipan dari Akbar Faisal juga, narasi tak ada kereta api ya cepat di negara manapun yang untung, semuanya rugi. Sepertinya telah ada sedang disiapkan sebagai jawaban atas kerugian HUS yang semakin membesar. Maka boleh dong kita juga berpikir bahwa sejak awal pula ada potensi skenario markup pembiayaan. Pada saat seperti ini sebenarnya mekanisme hukum sebenarnya ya mulai bekerja. Kejaksaan dan KPK ya harus Prabowo begitu kan, di tangan Prabowo. Artinya bekerja dong semaksimal mungkin. Bayangkan kalau ini terjadi begitu kan ya, kalau terjadi wah ngeri-ngeri sedap bos. Coba bayangkan. Tapi tentu misal rugi 7 triliun ya per tahun dan rugi 3 tahun ya 3 triliun per tahun. Ya, terus kemudian adalah dua nominal berbeda kan ya. Ya saya kira ini kan harus dibuktikan begitu kan secara masif, dibuktikan secara data begitu. Makanya gandeng BPKP di situ atau yang lain. Nah,
Gimana sih kata netizen? Salah satunya, gimana sih kronologi peristiwa jelas? Dari Jepang yang biayai dan bunganya kecil tiba-tiba terpindah tanpa ya tender ke Cina dengan bunga lebih tinggi dan cost of furun yang bengkak. Potensi kerugian negara sudah jelas ada, ya tinggal lidik aja, tidak usah nunggu pengaduan. Makanya saya heran kepada KPK begitu, kok masih menunggu aduan-aduan seperti itu begitu, kok masih menunggu laporan secara resmi. Padahal ini sudah perbincangan masyarakat, para ekonomi sudah mengetahui, ini tidak masuk akal bro, ya tidak masuk akal, ya. Ini makanya masih mumpung baru, ya KPK ini didesak untuk menelusuri, gandeng PPKP, gandeng BPK sebagai bentuk investigasi di situ, ya biar menemukan titik temu. Kalau KPK hanya diam saja, ya sampai kiamat pun tidak akan ada laporan orang-orang yang kemudian ditangkap korupsi, ya, ya mana bisa begitu kan, ya. Makanya harus canggih lah di era sekarang. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.